Setelah sekian lama cari-cari jodoh di bawah Mistar, akhirnya Arsenal bisa bernapas lega. Karena penjaga gawang baru telah resmi mendarat di London Utara. Ya, benar, mantan kiper Chelsea dan Real Madrid ini sudah rampung urusan surat-suratnya. Tinggal tunggu sesi foto jersey dan senyum 3 jari. Kabarnya, ia datang dengan misi mulia, bukan cuma jaga gawang, tapi juga bantu fans Arsenal move on dari trauma kebobolan menit akhir. Tak perlu nama bombastis, cukup satu keputusan cerdas dan efisien. Kali ini, The Gunners resmi mendatangkan Kepa Arrizabalaga dari Chelsea dengan bandrol super miring, hanya 5 juta pound sterling atau sekitar 103 miliar. Kepa to Arsenal, here we go. The deal is done for the Spanish goalkeeper to be the new backup for David Raya at Arsenal agreement. Untuk urusan penjaga gawang dengan label termahal di dunia, harga itu tentu saja terasa seperti potongan harga akhir musim. Langkah ini menambah panjang daftar transfer dari Chelsea ke Arsenal. Setelah nama-nama seperti David Luiz, Jorginho, hingga William melintasi London dari biru ke merah, kini giliran Kepa yang mengikuti jejak serupa. Bedanya, kali ini Arsenal benar-benar seperti menang lotre. Kepa, yang kini berusia 30 tahun sejatinya bukan nama asing di pentas Liga Inggris. Ia diboyong Chelsea dari Athletic Bilbao pada 2018 dengan mahar fantastis 72 juta pound sterling, rekor dunia untuk posisi penjaga gawang. Sayangnya, harapan tak selalu sejalan dengan kenyataan. Kepa kerap tampil inkonsisten dan beberapa kali jadi sorotan karena blunder fatal. Namun, perjalanan karirnya tak sepenuhnya kelam. Musim lalu, saat menjalani masa peminjaman di Bournemouth, Kepa tampil cukup solid. Ia mencatatkan 8 clean sheet dari 31 penampilan, kontribusi nyata bagi rekor pertahanan terbaik Bournemouth di Premier League sepanjang sejarah mereka. Kepa disebut siap diperkenalkan sebagai rekrutan pertama Arsenal di musim panas 2025. Meski sebelumnya Arsenal juga sudah merampungkan transfer gelandang Real Sociedad Martin Zubimendi, namun perkenalan pemain asal Spanyol itu baru akan dilakukan bulan Juli karena alasan keuangan. Posisi Kepa diperkirakan bukan sebagai kiper utama. Status ini tetap dipegang David Raya yang tampil luar biasa musim lalu. Namun, dengan padatnya kompetisi Premier League, FA Cup, League Cup, hingga Liga Champions, kehadiran Kepa sebagai pelapis berkualitas sangatlah penting. Uniknya, meski sadar akan status cadangannya, Kepa dikabarkan tetap berharap bisa bersaing memperebutkan posisi nomor 1. Mental ini yang dinilai cocok dengan filosofi Arteta, kompetisi sehat untuk meningkatkan performa seluruh pemain. Keputusan Arsenal mendatangkan Kepa benar-benar seperti jackpot murah. Dengan pengalaman di 2 klub elit, Chelsea dan Real Madrid, ditambah status sebagai juara Liga Champions, Kepa punya nilai edukatif tinggi bagi kiper muda Arsenal. Yang lebih mencengangkan adalah selisih harga. Arsenal hanya membayar 5 juta pound sterling untuk seorang pemain yang dibeli Chelsea dengan harga 72 juta pound sterling 6 tahun lalu. Praktis, Chelsea mengalami kerugian hingga 67 juta pound sterling dari transfer ini. Tapi dari sudut pandang Arsenal, ini akuisisi super efisien. Lebih dari sekedar pembelian teknis, transfer ini juga menunjukkan kematangan strategi transfer Arsenal era baru. Tak lagi sekedar mengejar nama besar, tapi mencari nilai guna, baik dari segi lapangan maupun keuangan. Kehadiran Kepa mungkin tidak akan mengubah dinamika serangan Arsenal, tapi sebagai bagian dari kedalaman skuad, ia jelas memberikan jaminan ketenangan. Bila David Raya mengalami cedera atau butuh rotasi, Arsenal kini punya opsi kelas dunia. Kepa mungkin tak lagi disebut sebagai kiper masa depan Spanyol, tapi di usianya yang matang, ia membawa stabilitas dan kedewasaan ke ruang ganti Emirates Stadium. Kombinasi yang sangat dibutuhkan klub seperti Arsenal yang berisi banyak talenta muda haus gelar. Arsenal akhirnya mulai mewujudkan janji mereka untuk menjalani jendela transfer besar musim panas ini. Setelah sebelumnya berhasil mengamankan Martin Zubimendi dan Kepa Arrizabalaga, kini Christian Norgard akan menjadi rekrutan ketiga mereka untuk menggantikan Thomas Partey yang disebut semakin dekat bergabung dengan Barcelona. Jurnalis transfer kenamaan Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa Arsenal telah menyepakati transfer Christian Norgard dari Brentford. New signing for Arsenal, Christian Norgard from Brentford to the Gunners. Here we go. Deal agreed for a transfer fee in excess of 11 million euros plus add-ons. Dengan harga sekitar 9,4 juta pound sterling, gelandang timnas Denmark itu akan segera diperkenalkan sebagai pengganti Thomas Partey yang kontraknya tidak diperpanjang.
Beberapa waktu lalu, laporan menyebutkan bahwa negosiasi kontrak baru antara Arsenal dan Thomas Partey hampir gagal meski klub telah menawarkan gaji yang sama dengan sebelumnya, yakni 200.000 pound sterling per pekan. Namun, Partey meminta kenaikan gaji yang dianggap tidak realistis oleh manajemen klub. Karena permintaannya tidak dipenuhi, Partey disebut telah memberitahu klub bahwa ia akan meninggalkan Arsenal pada 30 Juni jika tak ada perubahan tawaran. Negosiasi akhirnya benar-benar kolaps, dan Arsenal memilih untuk mencari pengganti. Kepindahan Partey ke Barcelona ini mengingatkan kembali pada Alexander Song yang memiliki kasus serupa. Menurut laporan dari media Spanyol Vichajes, Barcelona kini menjadi kandidat terkuat untuk merekrut Thomas Partey secara gratis. Klub asal Catalan itu sudah melakukan pendekatan intensif terhadap perwakilan sang pemain dan disebut siap memberikan penawaran resmi dalam beberapa hari ke depan. Direktur olahraga Barcelona, Deco, melihat Partey sebagai peluang pasar yang ideal. Pemain berpengalaman, fleksibel, dan tanpa biaya transfer. Ia dianggap cocok dengan proyek Hansi Flick, pelatih anyar Barca yang ingin memperkuat lini tengah dengan kekuatan fisik dan pengalaman. Hal itu seperti apa yang dilaporkan dari Calc Offside. Sancho, yang bergaji 300.000 pound sterling per pekan, baru saja kembali ke Old Trafford seusai masa peminjamannya di Chelsea pada musim 2024-2025. Meski membantu The Blues menjuarai UEFA Conference League dan lolos ke Liga Champions, Sancho tak menjadi pilihan utama di bawah pelatih Enzo Maresca. Chelsea pun memutuskan untuk tidak mempermanenkan statusnya. Pelatih baru Manchester United Ruben Amorim juga tidak memasukkan Sancho dalam rencananya musim depan. Hal ini membuat peluang besar bagi sang winger untuk kembali pindah demi menyelamatkan karirnya yang meredup sejak bergabung dari Borussia Dortmund. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Arsenal melakukan pendekatan awal kepada Manchester United mengenai kemungkinan mendatangkan Sancho. Meski begitu, belum ada tindak lanjut dari pihak The Gunners. Langkah ini cukup mengejutkan, mengingat performa Sancho yang inkonsisten dalam beberapa musim terakhir, serta jarangnya transfer antar kedua klub rival ini terjadi. Arsenal sendiri disebut sedang mencari winger baru pada bursa transfer musim panas ini. Namun, keputusan mengejar Sancho dinilai berisiko, mengingat pengalaman kurang sukses saat mencoba merekrut Raheem Sterling musim lalu. Pemain sayap yang pernah membela Manchester City itu juga sedang menurun performanya dan memiliki gaji besar. Tak bisa dipungkiri, Sancho memiliki bakat besar. Manchester United pun dulu rela mengeluarkan dana besar untuk membawanya. Namun, banyak yang menilai gaya bermain Sancho lebih cocok untuk kompetisi seperti Bundesliga ketimbang Premier League yang lebih menuntut fisik dan intensitas tinggi.